piano 1 bulan lagi. Tapi tangannya Lingling sakit. Gimana ini teman-teman? Padahal Lingling ini udah latihan. Udah lama latihannya. Tangan ini ya. Kenapa dia sakit? Pasti semuanya itu jadi sia-sia. Pasti sudah gak ada harapan lagi. Gimana dong? Abel! Bel! Abel! Kamu dengar nggak ada orang nangis sebelah sini? Oh iya juga. Cari asal dulu ya. Sebelah sana kan suaranya, Bel. Yuk ke sana. Kenapa sih harus terjadi sekarang? Ini impianku sudah nggak bisa lagi. Sudah nggak ada harapan. Kamu kenapa kok menangis? Aku tahu pasti tanganmu sakit ya. Kamu siapa? Oh, aku ini perkenalkan. Aku Mike Dimadya. Abel Duais, kita ini superhero di kota ini. Emang ada superhero sekarang? Betul ada. Ya kita ini superhero-nya. Aku itu bisa nyembuhin tanganmu yang sakit. Jangan. Ngawur, kamu ini pasti lagi putus asa kan? Dan hilang pengharapan kan? Bisa tahu? Soalnya pengharapan itu cuma ada pada Tuhan. Betul. Pengharapan itu hanya ada pada Tuhan. Jadi kita itu harus apa ya? Dah, yuk kita dengerin aja yuk. Awas, aku aja. Sini, lihat nih. Gampang kan? Shalom adik-adik, baru saja kita sudah melihat kisah tentang Lingling yang putus asa dan tidak ada pengharapan lagi. Adik-adik tahu nggak, di dalam Alkitab ada juga kisah yang sama. Seperti apa ceritanya? Ayo kita dengarkan bersama-sama ya. The Story of Elizabeth. Elizabeth dan suaminya Zakaria berasal dari keturunan imam. Mereka sangat mengasihi Tuhan dan taat kepada perintahnya. Mereka adalah orang yang benar di mata Allah. Elizabeth dan Zakaria menginginkan seorang anak. Namun,
Elisabet mandul dan tidak bisa memiliki anak. Saat mereka bertambah usia dan menjadi tua, impian mereka memiliki anak semakin terlihat mustahil. Suatu hari ketika giliran rombongan Zakaria melakukan tugas di bait suci, Zakaria yang terpilih untuk membakar ukupan. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan muncul di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat malaikat Tuhan, Zakaria menjadi terkejut dan takut. Tapi malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Malaikat berkata bahwa orang-orang akan bersuka cita karena kelahiran anak ini, sebab anak ini akan besar di hadapan Tuhan. Zakaria ingin percaya kepada berita ini, namun ia merasa bahwa dirinya dan istrinya sudah sangat tua. Zakaria kemudian bertanya kepada malaikat Tuhan, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Kemudian dengan suara keras malaikat Tuhan menjawab, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Malaikat memberitahu Zakaria karena Zakaria tidak percaya. Akhirnya Zakaria menjadi bisu sampai saat anaknya dilahirkan. Zakaria pulang ke rumah dan tidak dapat berkata apapun tentang hal ajaib yang baru saja terjadi. Dan benar, seperti yang dikatakan malaikat Gabriel, Elisabet hamil. Elisabet mengandung seorang anak. Ketika Elisabet sedang mengandung 6 bulan, Tuhan mengirimkan malaikat Gabriel kepada salah satu saudara Elisabet, yaitu wanita muda yang bernama Maria. Malaikat Gabriel memberitahu Maria bahwa ia dikaruniai Allah dan berkata kepada Maria, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah Maha Tinggi." Maria akan melahirkan Mesias. Setelah menerima kabar dari malaikat Gabriel, pergilah Maria menemui Elisabet dan Zakaria yang tinggal di Yehuda. Ketika Maria datang dan memberi salam kepada Elisabet, bayi di dalam kandungan Elisabet melompat dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Maria kemudian menjawab dengan nyanyian pujian bagi Tuhan. Dalam nyanyiannya, Maria mengatakan tentang kebesaran, kasih, dan kuasa Tuhan. Maria memuji perbuatan Tuhan, kemurahannya, dan kesetiaannya pada umatnya. Ia menyanyikan, "Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus." Elisabet kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Setelah 8 hari, keluarga dan teman-teman mereka berkumpul dan semua meyakini bahwa anak ini harus diberi nama Zakaria. Namun Zakaria yang belum bisa berbicara menuliskan pada sebuah papan. Namanya adalah Yohanes. Seketika Zakaria yang tadinya bisu, tidak dapat berbicara, bisa berbicara lagi. Anak Elisabet dan Zakaria dikenal dengan nama Yohanes Pembaptis, dan Yohanes mempersiapkan generasinya untuk kedatangan Mesias, yaitu Yesus, Sang Juru Selamat. Nah, adik-adik, baru saja kita mendengarkan kisah tentang Elisabet. Kita bisa belajar apa dari kisah ini? Yang pertama, kita bisa belajar tentang iman dan pengharapan. Kita semuanya harus memiliki iman dan kita harus berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Meskipun kadang-kadang keadaannya sepertinya sulit dan sepertinya tidak mungkin terjadi, tapi kita harus tetap mengingat beriman hanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar tentang waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Jadi kita tahu adik-adik, ketika semuanya terjadi, semua itu terjadi karena di waktu Tuhan yang paling bagus, paling tepat bagi kita. Meskipun sekarang kita sedang menunggu, kita sedang menanti, dan sepertinya belum terjadi, tapi tetap percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita semua. Nah, kita udah sama-sama mendengarkan firman Tuhan kan? Emang yang kamu lalui itu emang tidak diinginkan, yang penting kamu jangan putus asa.
Betul itu, kamu itu harus semangat, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Wah, makasih ya kalian semua ya. Sekarang Dingding yakin kalau kalian dikirim Tuhan untuk menolong Dingding. Makasih ya. Sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Teman-teman, jangan lupa ikuti kisah The Mighty Madya. Abel Duais, Your Flying Neighborhood Superheroes. See you next week. Bye-bye. Shalom adik-adik. Nah, hari ini waktu kita beraktivitas bersama. Hari ini kita akan membuat figura foto. Jadi nanti adik-adik bisa pasang di pohon Natal adik-adik sendiri di rumah ya. Nah, bahannya apa aja? Di sini Miss bawa stick ice cream. Nah, 4 biji stick ice cream. Terus sama borci ini. Kalau misalnya adik-adik nggak punya borci, boleh pakai hiasan yang lain ya, yang ada aja di rumah ya, biar adik-adik juga nggak repot carinya. Nah, jangan lupa lem uhu boleh nih, dan tali plus gunting, jangan lupa buat gunting. Nah, gimana caranya? Ya, kita bikin bareng-bareng. Pertama, adik-adik stick ice creamnya kita lem ini ya. Kita lem jadi 4 sisi. Nah, kok sudah jadi seperti ini, adik-adik bisa tempel di stick es krimnya tadi, borci-borci ini. Di sini Cici udah buat sebelumnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi borci-borcinya adik-adik bisa tempel sesuka hati adik-adik ya. Plus jangan lupa kasih tali tadi ini digunting untuk dibuat di atasnya sini. Nah, Tara, ini punya Miss. Gimana punya adik-adik? Nah, kalian bisa buat di rumah dan ini juga bisa buat gantungan di pohon Natal kalian semua. Kalau adik-adik sudah buat, boleh di tag ya ke IG story GSJS Kids ya. See you.